Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Liga Champions. Kita akan membahas satu laga saja, di mana laga ini merupakan salah satu klub besar yang mengalami kekalahan. Seperti yang kita tahu, Juventus menang di matchday pertama, disusul oleh Bayern Munchen, Barcelona, Liverpool, dan Manchester City. Namun tidak untuk Real Madrid, karena Real Madrid mengalami kekalahan melawan Shakhtar Donetsk di kandang sendiri. Apa yang menyebabkan mereka kalah? Apakah faktor pemain? Atau faktor strategi? Atau tidak adanya penonton? Berikut cuplikannya. Kalau kita bicara mengenai Real Madrid, tentunya kita pasti ingat terkait masalah Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane saat membangun tim ini. Cristiano Ronaldo menjadi pemain penting saat Zidane menduduki sebagai pelatih. Terbukti, Zidane dan Ronaldo mampu menghasilkan 3 Liga Champions secara berturut-turut. Namun kisah Ronaldo dan Zidane akhirnya berakhir ketika Ronaldo memutuskan untuk hengkang ke Juventus. Terbukti setelah Ronaldo meninggalkan Real Madrid, Zidane membangun timnya di periode keduanya setelah Zidane mengundurkan diri terus kembali lagi dengan pemain-pemain yang notabene sama seperti musim-musim sebelumnya. Namun juga ada pemain baru yang harus dipoles lagi oleh Zidane. Terbukti ramuan Zidane tidak mampu membawa Real Madrid sekokoh 4-5 musim sebelumnya. Di musim kemarin saja mereka kalah sama Manchester City di knockout Liga Champions. Dan di matchday pertama mereka kalah melawan Shakhtar Donetsk. Kalau kita melihat strategi yang diberikan oleh Zidane, kombinasi 1-2-nya serta passing-passing dari masing-masing pemain, itu tidak beda dengan 4-5 tahun sebelumnya. Namun yang membedakan adalah banyaknya pemain dari Real Madrid yang angin-anginan. Seorang Luka Modric, Casemiro yang dulunya superior 4-5 tahun ke depan 4-5 tahun sebelumnya superior, namun di pertandingan tadi malam tidak kelihatan tajinya di babak pertama. Terbukti banyak peluang-peluang yang dihasilkan Real Madrid tidak menghasilkan gol. Kalau kita melihat kombinasi pemain di starting line up pada tadi malam, Real Madrid tentunya kehilangan 2 sosok di starting line up, yaitu sosok jenderal bertahan seorang Sergio Ramos dan sosok striker pembunuh seorang Benzema. Benzema bukan berarti cedera ataupun akumulasi kartu, namun di bangku cadangkan oleh Zidane. Saya tidak tahu kenapa membangku cadangkan Benzema, tapi yang saya ketahui mungkin karena 4 pertandingan beruntun di Liga Spanyol membuat Benzema cukup kelelahan sehingga adanya refresh baru di lini depan dengan memasukkan Jovic. Kalau kita tahu Jovic di 2 tahun sebelumnya di Frankfurt, dia merupakan striker yang sangat bagus, bahkan menembus semifinal Europa League di musim 2018-2019. Namun setelah direkrut di musim 19-2020 di Real Madrid, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan tajinya atau insting mencetak golnya itu sangat minim sekali. Alhasil ketergantungan kepada Benzema di lini depan itu sangat berpengaruh. Selain itu, lini tengah yang menurun performanya. Kita tahu udah uzur. Ada Luka Modric di situ, ada Toni Kroos di situ. Ya walaupun mereka masih berlabel pemain top, tapi mereka sudah mengalami penurunan performa akibat karena usia. Mungkin Zidane mengkombinasikan pemain tua dengan pemain muda
Sehingga banyak pemain muda yang dimainkan oleh Zidane seperti Rodrigo, Marco Asensio, Ferland Mendy yang usianya 23 ke bawah. Tapi ini tidak membuktikan bahwa Zidane mampu meramu timnya secara bagus. Di lini belakang tidak adanya Sergio Ramos digantikan oleh Eder Militao sebagai partner dari Rafael Varane. Tapi tidak menunjukkan apa-apa. Kalau kita melihat Sergio Ramos di musim kemarin dan musim awal ini, dia merupakan salah satu pemain yang mampu mencetak gol banyak untuk Real Madrid. Ketika Benzema sebagai top scorer Real Madrid saat ini, dan seorang bek tangguh Real Madrid, Sergio Ramos tidak bermain, terbukti mereka keteteran. Mungkin kalau kita bicara permainan 15 menit pertama, Real Madrid mampu menguasai pertandingan, mereka mampu menekan. Namun sekali lagi Luka Jovic, terus Rodrigo tidak mampu berbicara banyak, sehingga banyak peluang yang dibuang sia-sia. Namun kredit poin untuk Shakhtar Donetsk adalah ketika mereka ditekan, mereka mampu kuat bertahan dan melakukan counter attack. Terbukti peluang-peluang atau gol yang dihasilkan oleh Shakhtar Donetsk melalui counter attack di babak pertama. Apakah ini pengaruh dari tim atau pengaruh dari strategi atau pengaruh dari pemain? Kalau saya lihat pribadi, ini adalah pengaruh dari pemain. Mungkin Militao sama Rafael Varane belum padu seutuhnya. Seperti kita tahu, ketika Sergio Ramos meninggalkan timnya atau mengalami kartu merah pada saat 16 besar lawan Manchester City musim kemarin, itu perpaduan antara Rafael Varane dan Eder Militao itu sangat jelek. Terbukti sekarang juga ditunjukkan bahwa mereka sangat jelek. Butuh seorang sosok seperti Sergio Ramos di lini pertahanan. Di lini tengah mereka juga lamban. Luka Modric tidak selincah 5-6 tahun sebelumnya. Ya, kita tahu karena faktor usia. Tentunya dengan Valverde, dengan Marco Asensio yang mampu turun, itu sebenarnya bisa di backup. Namun sekali lagi mereka tidak mampu berbicara banyak ketika Shakhtar Donetsk melakukan counter attack. Gol pertama dari Shakhtar Donetsk itu merupakan keraguan-raguan dari Eder Militao ketika bola sedang berhadapan 1 lawan 1 melawan striker dari Shakhtar Donetsk. Alhasil striker Shakhtar Donetsk mampu mengkeeping, yaitu Detelino mampu mengkeeping dan memberikan bola kepada TT dan mampu mencetak gol. Di gol kedua pun juga demikian, kesalahan dari lini belakang. Di gol ketiga, lini tengah yang begitu kosong sehingga mampu diterupas oleh seorang gelandang dari Shakhtar Donetsk yang mampu diterima baik oleh striker mereka dan melakukan cutback kepada lini kedua. Terbukti kembali lagi mencetak gol. 3-0 di babak pertama sangat mengkhawatirkan bagi Real Madrid, karena kita tahu di pekan sebelumnya melawan Cadiz pun demikian. Ketika Real Madrid kebobolan melawan Cadiz dan mengalami 1 gol, terbukti Real Madrid tidak mampu berbicara banyak, alhasil mereka kalah. Sehingga saya berpendapat bahwa ketika babak pertama selesai, di babak kedua mereka akan mengganti banyak pemain dengan memasukkan Benzema di situ sebagai target man dan seorang mungkin sayap mereka seperti Junior, pemain dari Brazil. Akhirnya mereka memberikan pergantian pada lini depan mereka dan lini tengah sebagai penyegaran. Terbukti mereka mampu mencetak gol di menit-menit awal babak kedua dan pertengahan babak kedua. Setelah itu semua bola dikuasai oleh Real Madrid dan Shakhtar Donetsk mengalami kemunduran atau mengalami kemunduran dalam proses menyerang sehingga mereka bertahan total. Real Madrid bahkan mampu mencetak gol di menit-menit terakhir. Namun Vinicius Junior dalam kondisi di mana dia offset
dan bergerak, sehingga ketika dilihat oleh VAR melalui tayangan video, maka itu menyebabkan offset untuk Real Madrid. Namun untuk keseluruhan, Real Madrid di babak kedua bermain sangat bagus, seperti Real Madrid yang bisa kita ketahui sebelum-sebelumnya. Begitu ini diterapkan oleh Zidane di babak kedua dengan merefresh banyak pemain, Zidane mampu menerapkan strateginya. Tapi sekali lagi, ada apa dengan Real Madrid? Kenapa 2 pertandingan ini kalah? Mungkin jawaban untuk kenapa Real Madrid seperti ini bisa dijelaskan dari video yang kalian tonton ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga kita dapat bertemu di video-video berikutnya. See you guys.